Jadi tersangka utama suap, legal PT Wilmar ditahan Jaksa Agung. Dari balik tembok rutan Salemba, sebuah cerita korupsi yang mengguncang dunia peradilan Indonesia mulai terkuak. Kejaksaan Agung baru saja menahan Muhammad Syafei, petinggi hukum Wilmar Group, sebagai tersangka utama dalam kasus suap penanganan perkara ekspor minyak sawit, CPO. Nilainya 60 miliar rupiah, uang yang disebut-sebut disiapkan untuk membeli kebebasan 3 perusahaan raksasa sawit di meja hijau. Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, mengatakan, tersangka Syafei aktif menyiapkan dana suap untuk mempengaruhi Hakim Tipikor Jakarta. Kami juga telah menetapkan 7 tersangka lain, termasuk hakim dan panitera pengadilan. Skema ini rumit. Syafei diduga menjadi otak yang mengalirkan dana ke pengacara perusahaan, lalu ke tangan hakim. Tujuannya satu, memastikan vonis onslaught, keputusan kontroversial yang membebaskan perusahaan dari tuntutan pidana, meski secara fakta terbukti melanggar. Tak sendirian, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, disebut menerima 60 miliar rupiah, sementara 3 hakim lain, Juyamto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom, diduga mengantongi 22,5 miliar rupiah. Daftar tersangka panjang, dari Panitera Wahyu Gunawan, kuasa hukum Marcella Santoso dan Arianto Bakri, hingga majelis hakim yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Semua kini berbalik menjadi aktor dalam drama suap yang mempermalukan hukum Indonesia. Vonis onslaught ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, terdakwa diakui bersalah, tapi di sisi lain, dianggap tak layak dihukum. Celah inilah yang dimanfaatkan korporasi untuk menghindari jerat hukum, dengan harga ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah ini hanya puncak gunung es? Kejagung menyatakan penyidikan masih bergulir. Tapi, kasus ini sudah membuka luka lama, seberapa rentan sistem peradilan kita digerogoti oleh uang. Selama 20 hari ke depan, Syafei dan para tersangka akan merenung di balik jeruji rutan Salemba. Sementara kita menunggu, akankah kasus ini menjadi momentum pembersihan besar-besaran, atau sekadar episode kelam yang akan terulang lagi? Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1, huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.